Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Eta. Kali ini kita akan membuat permainan yang hasil akhirnya akan seperti ini. Kita lihat ini adalah permainannya. Nanti kita akan coba buat bersama-sama. Nah, Kak Eta telah mendapatkan kiriman paket dari Kak Sri. Permainan seperti ini di dalam basket. Kemudian kita akan lihat apakah isinya. Kalau kita lihat di sini ada tulisannya, ini 8 plus, artinya permainan ini untuk anak usia 8 tahun ke atas. Kalau anaknya yang usia kurang dari itu, harus diperhatikan, ditemani oleh orang tua. Mengapa? Karena kalau kita lihat nanti permainan ini berisi komponen-komponen dalam ukuran yang cukup kecil. Dan di sini juga ada pemberitahuan bahwa ini tidak baik untuk anak bawah 3 tahun. Nah, kemudian pada paket ini juga kelihatan bahwa jumlah total komponen yang disediakan ada sebanyak 56 pieces. Nah, jadi mari kita buka ini wadah kita buka dari sini. Tinggal ditarik saja, menggunakan kelihatan. Dan kalau kita angkat, kita akan dapatkan satu bungkusan lagi di dalam sini. Nah, ini di bungkusan ini ada dua hal. Yang pertama komponennya banyak sekali ya, jadi kemudian juga ada petunjuk pembuatan bangun yang Kak Eta perlihatkan tadi. Nah, karena kita ingin membangun bentuk bangun yang seperti ini, itu ada dua bagian adik-adik. Bagian ini saja yang tiang dan bagian yang menggantung, kan sama dengan yang ada di petunjuk. Itu ada dua bagian. Jadi kalau kita lihat adik-adik, ini dia komponennya, kita tempatkan. Jadi hati-hati jangan sampai berhamburan. Sekali. Nah, komponen ini kita bisa pisahkan. Yang sama ada yang mirip seperti ini, ada yang ini mirip, ada dua. Jadi kita bisa kumpulkan per komponen. Banyak sekali, yang ini yang sangat kecil, jadi kita harus berhati-hati jangan sampai ada yang jatuh. Nah, sekarang kita kumpulkan satu persatu. Kita lihat ya kan komponennya. Yang ini itu ada 2, 4, 6, 9. Ini 9. Kemudian berikutnya ini ada 5. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini ada 4, kita hitung nih, 1, 2, 3, 4. Yang ini juga ada 4, kita bisa hitung 1, 2, 3, 4. Yang lengkung ini juga ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang komponen yang banyak. Kemudian yang ini segi yang berbentuk seperti ini ada 4 juga, 1, 2, 3, 4. Ini berbentuk seperempat lingkaran. Kemudian yang panjang itu ada 3, 1, 2, 3. Yang ini petak ini segi 4 juga ada 3, 1, 2, 3. Kemudian yang kecil ini harus hati-hati adik-adik, rawan hilang, ada 3 juga ya. 1, 2, 3. Kemudian rantai juga ada 3 rantai, tetapi beda panjang ya, 1, 2, 3. Kemudian yang ini hanya ada 2 yang berbentuk lingkaran begini, 1, 2. Yang kecil ini juga ada 2, 1, 2. Yang kecil ini juga ada 2, 1, 2. Yang kecil ini juga ada 2. Nah, ini 1, 2. Yang ini juga ada 2, 1, 2. Kemudian yang panjang ini hanya ada 1. Yang ini yang bentuknya seperti ini juga hanya ada 1. Yang ini juga ada 1.
yang ini sama dengan yang ini. Nah, ternyata ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ini ada 6. Dan yang terakhir yang ini ada 1. Ini untuk bagian yang digantung, yaitu bagian atas ini. Bagian atas ini kita hitung berapa banyak komponen yang dibutuhkan. Kalau kita lihat ini ada 4, yang bagian ini ada 3, yang ini juga ada 3, kecil ini ada 2, kecil ini ada 2, dan yang seperti kaki sepatu ini ada 2. Kemudian yang ini ada 1, 1, 1, 1, 1, 1. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya ada 4 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, jadi ada 22. Nah, sekarang kita coba hitung lagi. 4 ditambah 3, 7. 7 ditambah 3, 10. 10 ditambah 2, 12. 12 ditambah 2, 14. 14 ditambah 2, 16. 16 ditambah 1, 17. 17 tambah 1, 18. 18 tambah 1, 19. 19 tambah 1, 20. 20 tambah 1, 21. 21 tambah 1, 22. Nah, itulah jumlah total untuk komponen yang bagian digantung. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menghitung komponen untuk bagian tiang, yaitu bagian yang ini tiang. Jadi kita lihat berapa komponen yang ada untuk bagian tiang. Kita lihat masing-masing bagian dulu. Ini ada 5, yang seperempat lingkaran ada 4, yang lengkung ada 4, rantai ada 3. 1, 2, 3. Kemudian yang kecil ini ada 3, yang 2 titik ini ada 3, kemudian bagian ini ada 2, yang ini ada 2, yang seperti sepatu juga ada 2, bentuk lurus ada 2, lengkung ini ada 2, kemudian ini 1, 1, dan 1. Nah, kalau kita hitung semuanya, kalau kita lihat ini ada 5. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 4, 13. 13 tambah 3, 16. 16 tambah 3, 19. 19 tambah 3, 22. 22 tambah 2, 24. 24 tambah 2, 26. 26 tambah 2, 28. 28 tambah 2, 30. 30 tambah 2, 32. 32 tambah 1, 33. 33 tambah 1, 34. 34 tambah 1, 35. Berarti ada 35 komponen untuk membuat bagian tiang dan rantainya. Nah, jadi sekarang kita coba membuat komponen yang ini. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini adalah komponen yang bagian menggantung ini. Oke, langkah pertama kita buat dulu bagian alasnya. Kita lihat ini, kita gunakan, kita ambil semua yang panjang. 1, 2, 3. Ini yang panjang kita pakai semua. Kemudian kita ambil juga yang sedang. 1. Nah, sekarang baru kita coba rangkai. Dan jika kita akan perlu komponen yang segi 4 begini. Ini kita perlu 3, dan 1, 2, yang ini, dan 3. Kita perlu 3 komponen, jadi ada 3, serta yang kecil ini. Butuh 3 komponen yang kecil seperti ini. Ini komponen yang kecil, butuh 3. 2, 3. Jadi sudah kita kumpulkan. Kita ambil lagi tadi komponen yang panjang dan yang panjang. 2 komponen panjang baru kita tempelkan di ujung begini. Jadi kita ambil dia, ujung yang panjang ditempel di tengah-tengah
yang berlubang seperti ini. Sip, akan kelihatan tanda begini. Nah, langkah berikutnya kita ambil yang komponen pendek. Satu, komponen pendeknya kita tempel ke sini, dan komponen pendek yang satu lagi yang begini, yang 2 titik, kita tempel di sini. Jadi bentuknya seperti itu. Setelah itu kita ambil satu komponen yang panjang. Yang panjang yang ada 3 bundaran di belakang. Dia kita tempel di bagian ini. Kan dapat begini bentuknya. Nah, setelah itu kita ambil komponen untuk menggantungkan rantai. Ini untuk tempat meletakkan rantai, komponen yang seperti ini. 1, 2. Ya, kita tempelkan ke kiri dan kanan. Yang ini ditempel begini. Nah, seperti itu. Dia ada telinganya. Kemudian yang satunya lagi kita tempel juga, sisi bundar ini menempel ke sini. Kan lihat ini ada telinganya yang muncul, yang bolong. Nah, selanjutnya untuk memperkuat baru kita tempel yang panjang satu. Panjang satu ini kita tempel ke sini. Dia akan memperkuat bagian sini. Dapat adik-adik bentuknya seperti itu. Kemudian bagian atas yang kosong kita tutup dengan segi 4. 1, 2, 2, segi 4 satu lagi, 3. Nah, bagian terakhir kita tutup pakai yang kecil seperti ini. Jadi kita dapat bentuk yang seperti ini. Nah, berikutnya kita pasang yang alas berbentuk seperti sepatu. Untuk seperti sepatu ada 2. Makanya kita pasangkan masing-masing. Yang satu di sini. Lihat ya, bagian yang ada bolongnya di bagian ditempelkan. Kemudian bagian yang menonjol tersisa di luar. 1. Dan bagian berikutnya kita tempelkan juga. Nah, terbentuklah bentuk yang seperti ini. Langkah selanjutnya kita ambil, kita ada 4 yang kecil begini, ke 4 kita sambung. Jadi kita tempel 1, 2, 3. Jadi kita punya balokan yang panjang. Total ada 4 ya. Nah, balokan panjang ini kita tempelkan ke ujung yang sepatu tadi. Tempel begini. Kita dapat bentuk yang panjang. Kan begini. Nah, setelah itu kita ambil bagian yang lengkung. Yang lengkung seperti ini. Kan ini lengkung. Kemudian lengkungnya kita tempel ke sini. Lihat ya, bagian lengkung ini ke arah dalam. Lengkung yang berikutnya ini yang ada lubang, kita masukkan ke tonjolan sehingga didapat bentuk seperti ini. Sip. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita masih ada 2 komponen lagi.
yaitu yang ini, yang ada tonjolan dan yang tidak ada. Baru kita tempelkan bagian bolongnya ke sini, dia diikat. Nah, tersisa satu lagi, ini tempat menempelkan rantai. Kita tempel sehingga kita dapat bagian yang menggantung. Bagaimana adik? Sudah bisa? Langkah selanjutnya kita tunggu step berikutnya. Nah, sekarang kita akan membangun bagian tiangnya adik-adik, yaitu bagian yang ini, tiang yang di nomor 9, ya kan? Itu bagian pertama yang ingin kita bangun. Nah, langkah pertama adalah kita ambil dulu, kita memiliki batang yang panjang, kemudian kita ambil satu batang yang ada persegi panjang dengan 6 bentolan. Nah, kemudian dia kita letakkan di tengah-tengah membentuk seperti ini. Ini dia adik-adik, bentuknya seperti itu. Kemudian kita ambil bagian berbentuk 1/4 lingkaran, kita letakkan satu di sini, ini, kemudian satu lagi nempel di bagian bawah, kemudian satu lagi nempel di bagian ini, harusnya di sini. Nah, jadi satu lagi kita tempelkan di bagian sini, sehingga dia membentuk seperti elip opal, bentuknya benih. Nah, selanjutnya kita ambil bentuk yang kecil ini untuk meletakkan rantai, kita tempelkan di ujung sebelah sini. Kemudian ambil bentuk yang kecil satu lagi, ini kita tempelkan di ujung sebelah sini. Ya, begitu. Jadi ini tetap ya. Dan baru kita ambil komponen yang kecil yang ada dua tonjolan, kita letakkan di sini sehingga menyambung, dan ambil yang ada 2 tonjolan lagi, kita letakkan di sini sehingga menyambung. Hati-hati agar tempelnya bagus dan dia tidak copot. Nah, setelah itu kita ambil yang panjang. Jadi dia diikat dengan yang panjang itu di sini. Nah, setelah itu kita ambil yang bentuk seperti ini, seperti jembatan. Yang seperti jembatan kita tempelkan di ujung sini. Satu. Kemudian bentuk seperti ini, ujung lagi kita tempel di ujung sini. Kelihatan adik-adik tempat menempelkannya. Satu. Nah, kita dapat ya, bentuknya seperti itu. Kita sudah terikat. Nah, baru kita ambil yang lengkung. Lengkungnya tempel di tepi-tepi sini. Yang lengkung ke sini. Satu. Lengkung berikutnya satu. Kan? Ini ada 4 lengkungan. Kita tempel semua. Mungkin adik-adik perlu minta bantuan orang tua untuk menempelkan ini karena agak keras dan bendanya lumayan besar. Nah, ini berikutnya. Jadi kita udah dapat tapaknya. Nah, langkah selanjutnya adalah memasang tiang. Kita ambil komponen yang seperti sepatu. Sepatu kita pasangkan di tengah-tengah di sini. Yang satu di bawah seperti ini. Yang satunya kita pasang tempel, yang bagian bolongnya kita tempel di sini. Kan perhatikan adik-adik, dia adanya di tengah ya. Nah, ini ada 01 di sini, 01 di sini. Ya, seperti itu, dapat. Kemudian kita ada yang kecil, yang segi 4 kecil. Hati-hati kita taruh di sini untuk menutup tonjolan ini. Nah, ambil satu lagi. Kita tutupkan dia di sini.
Oke, semua sudah tertutup. Baru kita pasang tiangnya. Ini kita dapat tapaknya. Kemudian kita pasang tiang. Kita ada 5 balok, ya kan, 5 yang begini. Nah, kita sambungkan 1, agak keras ini, 2, 3, 4. Jika 5 sudah tersambung, baru kita sambungkan. Jadi yang bagian bolong ditaruh di bagian ada tonjolan. Nah, kita dapat yang seperti ini. Apakah sudah selesai adik-adik? Belum, karena kita masih ada lagi bagian yang lengkung begini. Jadi bagian bolong yang ada lubang dimasukkan bagian yang ada tonjolan. 1, yang satu lagi di sebelahnya. 2. Nah, dapat yang bentuk seperti ini. Setelah itu kita pasang ini untuk menguatkan keduanya agar dia bersatu, tidak lepas. Kita pasang begitu. Kemudian kita pasang yang ini ke ujung sini. Nah, dapatkan. Jadi begini dia. Tiangnya sudah terbentuk. Nah, untuk meletakkan rantai kita pasang bagian terakhir ini. Ditempel di sini sehingga kita dapatkan bagian rantai. Jadi kita sudah dapat bagian tiangnya. Adik-adik, sekarang kita akan menggabungkan kedua bangun yang sudah kita buat tadi. Yang ini bagian yang menggantung, dan yang bagian satu lagi ini bagian tiang. Nah, kedua bagian ini akan kita gabungkan menggunakan 3 rantai yang sudah disediakan. Kita ada 2 rantai panjang dan sebuah rantai pendek. Nah, sekarang kita coba untuk mengaitkan bagian yang menggantung dengan rantai. Kalau kita lihat, kita ingat di gambar, bentuknya akan seperti ini nanti menggantung. Artinya rantainya akan naik ke atas. Jadi kita harus gantungkan begini, buat rantainya ke bawah. Jadi dia menggantung. Nah, kita tempelkan bagian yang besar ke sini. Jadi kalau kita tempel akan seperti ini jadinya. Nah, kan kita sudah dapat. Lihat. Nah, kemudian 2 rantai kita tempelkan di masing-masing sisi. Bentuknya akan seperti ini. Kita gantungkan rantainya, ambil bagian besar, ditempelkan. Kita tempel, kita dorong. Perlahan-lahan didapatkan. Yang kedua, kemudian rantai terakhir kita tempelkan di sisi sini. Nah, kita dapatkan rantainya menggantung begini. Nah, kemudian baru saat menggabungkan. Kalau kita gabungkan, kita akan mengharapkan bentuknya seperti ini. Maka satu rantai kecil kita tempelkan ke bagian ini. Kita lihat, akan didapat bentuk yang seperti ini. Atur dulu agar lurus. Nah, kalau ini kita pegang, kemudian satu sisi rantai yang satu kita tempelkan di sisi sebelah sini. Agak susah memegangnya, harusnya dua tangan adik-adik. Seperti itu, tertempel di sini. Dan rantai yang satu lagi, yang ini kita tempelkan di sisi yang sebelah sini. Ini kalau berdua mengerjakannya akan lebih enak. Nah, di sini kalau kita tempelkan kelihatan akan dapat bentuknya. Sudah jadi adik-adik. Baru kita letakkan seperti ini. Satu rantai di sini, satu rantai di sini. Nah, kalau kita lihat bangunnya akan berbentuk seperti itu.
Bangunnya sudah diberdirikan. Nah, bangun kita sudah jadi, adik-adik. Bagaimana adik-adik? Apakah bangunnya sudah selesai dibangun? Nah, ini bangun yang Kak Epta buat. Kalau kita lihat, bangun ini berada dalam keadaan diam, ya kan? Bebannya tidak jatuh, kemudian seluruh bangunannya tidak rubuh. Nah, beban ini ditopang oleh tiang. Yang jadi pertanyaan adalah mengapa beban ini bisa tidak jatuh, ya kan? Nah, kalau kita ingin membahas beban ini, kita bisa bahas dengan menggunakan dua konsep, yaitu konsep gaya dan konsep torka, atau biasa juga disebut momen gaya. Nah, apa itu gaya, ya kan? Jadi sebelum kita membahas tentang beban kita, kenapa dia tidak jatuh, kita lihat dulu. Nah, seperti yang Kak Epta lihat tadi, Kak Epta dorong alat peraga kita. Jadi gaya itu apa? Nah, gaya itu kalau yang sederhananya adalah suatu dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bisa berpindah, berubah lajunya, ataupun berubah arah geraknya. Misalkan dia kayak pedorong, dia berpindah dan dia bisa dipercepat ataupun ditarik. Nah, saat Kak Epta bekerja di sini berarti ada gaya yang bekerja mendorong, saat ditarik ada juga gaya yang bekerja. Nah, itu untuk gaya. Kemudian untuk torka itu apa? Torka itu adalah kekuatan putar atau puntiran yang menyebabkan suatu benda bisa berputar. Contohnya ini, kalau Kak Epta kerjakan gaya ke atas pada alat ini, angkat, maka dia akan bergerak memutar atau memuntir ke atas. Nah, itu yang kelihatan. Nah, ini yang menyebabkan dia bergerak, ada besaran yang dikenal sebagai torka. Nah, kalau kita lihat saat diangkat begini, dia akan memutar melalui suatu sumbu putar ini. Kalau dia bentuknya seperti ini, kita sebut ini sumbu putar, ataupun kalau dia berbentuk satu titik, dia disebut sebagai titik tumpu. Nah, bisa juga kalau misalnya Kak Epta dorong ke sini, dia akan berputar seperti itu. Titik tumpunya ada ini. Jadi kalau Kak Epta angkat, tarik dari sini ke atas, jadi gaya yang kita tarik ke atas, ada torka, maka dia akan bergerak, berputar searah perputaran jarum jam. Nah, tapi kalau misalkan Kak Epta dorong ke bawah, dia berputar berlawanan perputaran jarum jam. Jadi didorong ke bawah di sini sama dengan kalau diangkat dari atas di sini. Lihat, ya kan? Dia berputar berlawanan dengan perputaran jarum jam. Artinya ada dua arah perputarannya, searah ataupun berlawanan untuk kasus yang ini. Nah, bagaimana orang menghitung besarnya torka? Kalau gaya kan tahu kan, kalau gaya berat diukur tahu. Kalau torka besarnya ternyata dia akan sebanding dengan berapa besar gaya yang kita berikan dan berapa jauh gaya tadi ke titik putar. Nah, kalau adik-adik mau melihat, mencobanya, membuktikan, adik bisa coba bagaimana caranya dengan mendorong pintu. Jadi adik-adik coba buka dorong pintu. Kalau adik dorong dari jauh, dari ujung pintu, dari handle pintunya tegak lurus didorong, apakah akan lebih mudah atau lebih susah kalau adik-adik mendorong sudah dekat ke engselnya? Coba adik-adik coba lihat. Nah, berdasarkan pengalaman tadi, bahwa mendorong di dekat engsel itu akan lebih susah dibandingkan dengan menutup pintu dengan mendorong dari dekat handle. Nah, itu dua besaran yang akan kita gunakan. Nah, sekarang kita lihat mengapa bahan kita tidak jatuh. Ini dia nih. Kalau kita lihat, ya kan, benda ini tidak jatuh. Kenapa? Kalau kita lihat ini, dia beban ini memiliki berat. Dia ada massa, artinya dia memiliki berat. Kenapa? Karena ada tarikan gravitasi. Jadi ada gaya berat yang menarik benda ini ke bawah. Nah, kenapa benda ini tidak jatuh? Kalau kita lihat ini ada rantai menahan. Berarti oleh rantai tadi berat benda ini akan ditahan oleh dia.
Sehingga gaya yang ada di rantai untuk menahan berat benda ini akan sama dengan berat benda, sehingga bendanya tidak bergerak. Kalau misalkan gaya pada rantai lebih dari berat benda, bendanya akan naik begitu. Nah, sekarang kita coba kalau gaya pada rantai kita buat 0. Jadi kalau ini kita buang, kita copot. Nah, kita tahan begitu, ya kan? Kita lepas, ternyata dia akan jatuh. Nah, ya kan? Itu satu, bendanya jatuh. Jadi kenapa bendanya jatuh, dia tidak seimbang? Karena total gaya yang bekerja pada benda kita tidak sama dengan 0. Itu dia tidak jatuh. Nah, ini untuk fungsi dari rantai ini. Nah, bagaimana untuk dua rantai yang di atas? Kan kalau kita lihat saat ini kita lepas, saat bendanya jatuh, rantainya tidak menahan apa-apa, ya kan? Rantainya hanya tegang saat bendanya tergantung begini. Ini lepas, ya kan? Kita pegang sini, kita pegang, itu tegang, saya lepas. Oh, ternyata dia berputar. Ya kan, dia berputar begini, kelihatan. Ini dilepas, dia akan berputar begitu. Nah, bagaimana kalau rantai yang satunya yang dibuka, rantai sebelah sini? Kita coba. Nah, ini lepas, dilepaskan, ini tegang, ini kita lepas. Oh, dia berputar juga, ya kan, berputar ke sini. Nah, itu dia. Nah, bagaimana kalau dua-duanya? Kita lihat dari percobaan ini, dilepas, dia akan berputar seperti itu. Kan? Jadi kita sudah lihat apa yang terjadi kalau rantainya kita lepas. Pasang kembali ya rantainya. Misalkan ini kita ganggu, kita goyang ke sana. Satu lagi, goyang. Ternyata dia berputar searah dengan perputaran jarum jam. Ini, ya kan? Kita ganggu, diganggu dikit. Ini kan tegang, kita ganggu sedikit, dia akan mulai berputar. Dia berputar sedikit. Nah, mengapa dia bisa jatuh kalau ini rantai buat dan dia berputar? Nah, mengapa dia bisa jatuh kalau ini rantai dibuat dan dia berputar? Karena tadi kita bisa jelaskan dengan konsep torka tadi. Artinya apa? Artinya saat bangunnya kita lepas, ya kan, digantung, torka totalnya 0. Kalau ini bangunnya kita lepas, berat si beban ini akan menghasilkan torka yang memutar beban relatif terhadap sumbu yang di sini. Nah, karena beratnya dia ada torka, maka dia akan terputar. Nah, kalau dia diam, berarti torka totalnya akan sama dengan 0. Kenapa? Karena kan ada ikat dari sini. Ini tidak, ini ditarik, ini akan kencang. Berarti apa? Rantai ini menarik beban ke bawah, sehingga dia tidak berputar. Artinya apa? Artinya karena di sini ada gaya, ya kan, relatif terhadap sumbu putarnya di sini, berarti akan ada torka yang melawan torka karena berat si benda. Itu mengapa bendanya tidak jatuh. Nah, begitulah adik-adik kalau kita lihat di kondisi keseimbangan statis seperti ini. Jadi sistem kita berada dalam keseimbangan statis itu jika, ya kan, pertama total gaya yang bekerja pada bendanya sama dengan 0, total torka eksternal yang bekerja pada benda terhadap satu sumbu sama dengan 0. Simsalabim, kilik-kilik jadi apa?